Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pak Landip. Nah, saya salah satu pengajar di SMPK Kolose Santo Yusuf 1 Malang. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPS. Ya, baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan literasi sekolah. Nanti saya akan menjelaskan yang pertama tentang apa itu kegiatan literasi dan yang kedua adalah peraturan secara umum, ya, pelaksanaan dari kegiatan literasi sekolah itu. Baik, sebelum masuk kegiatan literasi sekolah, Anda perlu kenali dulu untuk melakukan kegiatan literasi itu Anda harus masuk di kelas di Google Classroom, ya. Jadi Anda nanti masuk dulu di Google Classroom, kita cari dulu, ya. Kemudian masuk melalui akun kalian dari sekolah. Ini saya pakai akun saya sendiri, ya. Nanti kalian pakai akun kalian sendiri. Seperti ini. Karena tampilan dari kelas saya tentu saja nanti berbeda dengan kelas kalian ya anak-anak ya. Jadi jangan lupa kok beda gitu ya, tentu saja ya. Nah, untuk kelas literasi itu nanti masuk di kelas yang namanya ini anak-anak ya, semangat pagi. Saya coba masuk di kelas 8C ya. Baik, ini tampilannya seperti ini. Ini adalah kelas untuk kegiatan literasi. Nah, di kelas semangat pagi ini nanti ada gurunya ya, gurunya ada guru BPBK. Itu yang pertama. Yang kedua nanti adalah untuk kegiatan literasi. Ya, jadi ada dua hal itu yang ada di dalam kelas ini. Tampilannya seperti ini anak-anak ya. Supaya jelas langsung masuk di kelas. Nah, ini adalah materi-materi atau penugasan literasi yang nanti akan dilakukan di sekolah kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Nah, baik, sebelum masuk ke sini, saya mau jelaskan dulu ya, kegiatan literasi itu sebenarnya untuk apa ya? Supaya nanti nggak bertanya-tanya, wah ini literasi itu apa sih gitu, terus manfaatnya apa? Nah, ini saya jelaskan sedikit aja. Baik, ini saya ambil dari jurnal, judulnya Pentingnya Penguasaan Literasi bagi Generasi Muda dalam Menghadapi MEA. Di sini ditulis bahwa penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Nah, indikator itu sebuah ukuran ya, ukuran untuk ketercapaian. Nah, untuk ketercapaian apa? Yaitu meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Jadi, apa indikasinya kalau sekolah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan prestasi generasi muda? Ya salah satu indikatornya itu adalah literasi. Kalau literasinya bagus, berarti sudah ada upaya untuk meningkatkan prestasi. Kalau belum, ya berarti belum ada. Jadi prestasinya belum ditingkatkan, seperti itu. Nah, pentingnya apa? Ini anak-anak. Oh ya, sebelumnya latar belakangnya ya. Latar belakangnya itu adalah karena ada sebuah survei. Survei ini permasalahan yang dihadapi Indonesia yaitu rendahnya penguasaan literasi. Jadi di Indonesia itu literasinya sangat rendah. Dibuktikan melalui sebuah survei di namanya ini singkatannya PISA ya anak-anak ya. Bahwa hasil surveinya begini. Menunjukkan Indonesia itu berada di posisi 60. Nah, 60 dari berapa Pak? Dari 61 negara. Wah, jangan kaget ya. 61 negara kita itu di posisi 60. Jadi sangat-sangat rendah. Berarti kita itu belum meningkatkan, kalau disimpulkan ya anak-anak ya. Dari pernyataan saya yang di depan tadi, bisa disimpulkan bahwa kita itu belum melakukan upaya untuk meningkatkan prestasi generasi muda sehingga mereka nanti bisa mencapai kesuksesan gitu loh, karena literasinya sangat-sangat rendah. Nah, baik itulah tentang sedikit latar belakang kegiatan literasi. Jadi sangat-sangat penting. Kita kembali ke kelas literasi ya anak-anak ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 nanti Anda harus membaca dulu peraturan umum kegiatan literasi ini supaya tahu bagaimana cara melakukannya ya. Kita klik dulu, saya besarkan. Baik, ini kita baca ya.
Nah, tujuannya kegiatan literasi adalah tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Ini ya. Ini supaya maksudnya sepanjang hayat itu belajar itu tidak ketika di sekolah atau ketika dengan guru saja, tetapi setiap hari dan sepanjang umur kita, ya kita itu harus selalu belajar. Itu adalah tujuan kegiatan literasi. Nah, ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik dan meningkatkan keterampilan membaca. Materi bacaan adalah berisi nilai budi pekerti, kearifan lokal, nasional, global, dan disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Seperti itu. Nanti silakan dibaca sendiri. Selanjutnya, saya akan langsung ke jenis kegiatan literasi sekolah kita. Ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Pak, kok banyak, Pak? Kok ada 4? Oh, enggak. Ya, kita lihat dulu. Ini enggak banyak ini anak-anak ya. Supaya kalian paham ini bagaimana melakukannya ya. Sebenarnya dari 4 ini yang wajib dilakukan atau minimal yang harus dilakukan itu adalah yang 2 ini. Jadi hanya 2 ini yang wajib. Dan 2 ini pun sebenarnya kegiatan membacanya kalau disimpulkan itu hanya di literasi harian ini saja. Ya, jadi ini 1 ini, tapi nanti ada produk lainnya yang di 2 ini. Begitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, terus yang 2 ini, apa Pak? Kok enggak dilakukan apa enggak wajib dilakukan apa? Nah, karena yang ini nanti adalah terkait dengan pembelajaran. Jadi nanti akan diatur oleh guru mapel ketika pas proses pembelajaran di Google Classroom. Ya, jadi kalian pasti ikut belajar toh. Nah, pasti nanti akan ada kegiatan literasi ini. Jadi ini otomatis gitu loh ya. Otomatis. Tidak perlu kalian membuat kegiatan sendiri lagi secara mandiri, tidak. Nah, yang kedua ini adalah pojok baca. Ini adalah ketika kalian ada waktu senggang membaca dan kalian hobi membaca, nanti Anda bisa buka-buka di sini. Ya. Kemudian mengisi jurnal dan selanjutnya seperti itu. Jadi ini juga sifatnya tidak wajib. Ya, hanya bebas saja. Baik, jadi hanya ini ya, anak-anak ya, yang paling utama dan dengan yang ini yang kedua. Nah, saya akan jelaskan yang literasi harian. Ya. Literasi apa itu literasi harian? Karena namanya harian ya, tentu dilakukannya adalah harian ya. Nah, bentuk kegiatannya adalah membaca buku materi atau melihat video, menulis jurnal hasil literasi. Nanti untuk materinya di mana Pak? Jurnalnya di mana? Nanti saya akan jelaskan di video yang kedua anak-anak ya. Baik, waktu adalah Selasa dan Kamis jam 7 sampai dengan setengah 8. Tempatnya di Google Classroom karena kita masih pakai PJJ. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ya. Peserta literasi adalah seluruh siswa. Tagihannya adalah menulis jurnal literasi di Google Form. Materi di-share melalui Google Classroom dan diganti setiap saat oleh guru pembimbing literasi. Sifat kegiatannya adalah wajib. Nah, ini perlu digarisbawahi, wajib. Jadi kelas 7, 8, 9 semuanya harus melakukan kegiatan ini. Jangan lupa ya. Tuh. Baik, saya kira itu untuk literasi harian, anak-anak ya. Nah, yang kedua sekarang ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Anda bisa tulis di sini ya, di kolom komen ini. Nanti saya akan coba menjawab. Yang kedua adalah literasi pengembangan. Literasi pengembangan apa itu? Bentuk kegiatannya adalah mengisi jurnal literasi dari hasil literasi harian. Kapan Pak? Setelah selesai 1 periode literasi harian. Kemudian juga membuat grafik organizer dari hasil literasi harian. Jadi di sini tidak ada kegiatan membacanya, ya membacanya ya yaitu dari kegiatan literasi harian ini kita membuat kesimpulan. Jadi literasi pengembangan itu adalah kesimpulannya. Seperti itu. Dan membuat grafik organizer. Apa itu grafik organizer? Nanti saya jelaskan di video yang kedua ya. Waktu. Periodenya adalah 3 minggu, yaitu 1 periode literasi harian. Tempatnya di Google Classroom, peserta adalah seluruh siswa. Tagihannya adalah mengisi jurnal, membuat grafik organizer. Materi literasi diambil dari
materi literasi harian. Sifat kegiatannya adalah wajib. Ini adalah literasi pengembangan. Ini yang wajib anak-anak ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yang berikutnya, yang ketiga ini adalah literasi pembelajaran. Ini nanti langsung jadi satu dengan kegiatan pembelajaran oleh guru masing-masing di kelas. Nah, kan pasti kalau belajar di kelas kalian membaca buku toh, ya toh? Kalau misalnya di kelas IPA misalnya baca buku biologi. Nah, nanti oleh guru itu akan diarahkan untuk mengisi jurnal ini ya, mengisi jurnal literasi pembelajaran. Ya. Sehingga nanti kegiatan pembelajaran itu yang literasi, khusus literasi itu terdata dengan baik di database gitu anak-anak ya. Literasinya kan macam-macam. Kalau Anda nanti belajar IPA berarti literasi sains. Kalau belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu berarti literasi baca tulis. Kalau dengan belajar nanti dengan saya itu belajar akuntansi, itu belajar literasi finansial. Jadi banyak sekali nanti jenisnya ya. Waktu adalah saat pembelajaran, tempatnya sesuai kesepakatan dengan guru, pesertanya seluruh siswa, tagihannya adalah tadi ya mengisi jurnal dan sesuai tugas dari guru, materi juga dari guru, sifat kegiatannya diatur oleh guru, semuanya dari guru. Yang keempat, yaitu pojok baca. Nah ini, yang suka membaca silahkan nanti datang ke sini ya, banyak sekali referensi buku yang menarik untuk dibaca. Bentuk kegiatan, ini buku materi melihat video, ya. Kemudian menulis buku, jurnal pojok baca dan membuat grafik organizer dari hasil literasi. Dan waktu setiap saat berdasarkan minat baca masing-masing siswa. Jadi ini kalian bebas masuk ke sini, ya. Kalau kalian sangat suka membaca, nanti langsung masuk di sini, cari buku yang kalian suka, membaca, dan menulis jurnal seperti itu. Tempatnya di Google Classroom, peserta literasi seluruh siswa bebas, ya, tetapi bebas dan tidak wajib. Tagihan untuk siswa yaitu mengisi hasil literasi di pojok baca dan membuat grafik organizer. Materi bebas, disediakan bacaan di Google Classroom. Nanti sudah ada materinya di sana. Nah, untuk materi, jika Anda di rumah, Pak, saya di rumah punya banyak buku, Pak. Boleh enggak materinya dari buku yang di rumah saya? Sangat-sangat boleh. Ya, baca, semuanya baca dia sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa mengisi jurnal literasinya. Supaya tahu ya, sekolah tahu, oh misalnya Sony ini suka membaca novel detektif. Wah, itu sekolah tahu ya. Ada si Santi suka membaca buku-buku National Geographic misalnya. Nah, itu semuanya terdata dengan baik. Nah, itu saya kira untuk penjelasan saya, anak-anak ya, kegiatan literasi sekolah. Jadi sangat-sangat menarik. Jika Anda nanti ada pertanyaan, jangan lupa ya, nanti silakan Anda menuliskan pertanyaannya di komen, ya, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.